Kawan Gerakan Pramuka, adik-adik Pramuka yang saya cintai, dan tamu kita, minta maaf namanya lupa, Saiful Hasan, yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore hari ini kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan Gerakan Pramuka yang memang dilaksanakan pada setiap tahun dan jatuh pada tanggal 14 Agustus bersamaan dengan peringatan ulang tahun kita. Hanya saja karena kali ini dalam bulan puasa, puncak peringatan ulang tahun digeser atas permintaan Bapak Presiden, digeser menjadi 3 September. Jadi sekali lagi kita akan datang untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-51 pada 3 September itu. Oleh karena itu pada ini hari kita hanya membatasi pada pemberian penghargaan, kemudian nanti ulang janji sambil kita nanti buka puasa bersama-sama. Saya harapkan nanti kakak sekalian bisa hadir terus sampai dengan ulang janji, sehingga demikian pengabdian kita pada Gerakan Pramuka bisa terus kita tingkatkan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa selama 6 tahun melakukan revitalisasi, kita dengan rendah hati mengatakan memang sudah banyak hasil yang kita capai. Saya selalu menyederhanakan ada 3 sasaran pokok revitalisasi sebenarnya yang kita lakukan. Pertama apa? Pertama adalah memantapkan eksistensi organisasi. Tujuan dari revitalisasi adalah membangkitkan kembali kegiatan kepramukaan. Mana mungkin itu bisa kalau organisasinya tidak eksis, tidak mantap. Oleh karena itulah kegiatan pertama yang kita lakukan, sasaran pertama adalah memantapkan organisasi kita. Alhamdulillah hasilnya cukup baik. Kita sudah mempunyai undang-undang nomor 12 tahun 2010. Saya pikir tidak banyak orang punya undang-undang spesifik kayak Gerakan Pramuka. Dengan adanya undang-undang itu, eksistensi Gerakan Pramuka makin mantap. Lebih daripada itu, dalam rangka memantapkan organisasi, kita juga sudah mencoba melakukan penyegaran para pengurus. Di samping saya harapkan secara lokal dilakukan penataan kepada pengurus. Sekali lagi, revitalisasi tidak jalan kalau organisasi tidak baik. Jadi perbaikan manajemen organisasi, perbaikan sistem informasi organisasi harus kita lakukan. Yang kedua, sasarannya yang saya katakan adalah, kalau tadi eksistensi organisasi, yang kedua adalah memantapkan program. Organisasi harus punya program. Lalu apa program kita? Karena kita organisasi pendidikan, program kita adalah menyangkut kegiatan pendidikan, pendidikan non formal, pendidikan Gerakan Pramuka. Dalam rangka memantapkan sistem pendidikan kita sudah berhasil memperbarui kurikulum kita. Ini penting sekali karena sekarang tantangannya makin luas, banyak anak-anak yang tidak lagi tertarik pada Gerakan Pramuka dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kurikulum itu sehingga mampu menjawab tantangan dan juga sekaligus menarik minat kaum muda untuk menjadi anggota. Kita telah berhasil menyusun itu. Malah saya harapkan secara bertahap sudah mulai dikembangkan ke seluruh Indonesia. Bukan itu saja, masa pendidikan itu lebih dimantapkan lagi dengan adanya akreditasi, adanya sertifikasi. Kenapa? Karena kita sadar sampai tidak dihargai Gerakan Pramuka karena kita tidak pernah memperhatikan masalah mutu. Kita hanya bicara tentang jumlah. Berapa jumlah anggota kita? 22 juta. Berapa jumlah guru depan kita? 320.000. Apakah betul organisasi itu sebesar itu? Bagaimana
kualitasnya. Oleh karena itulah kita bersyukur aspek kualitas assurance ini sudah mulai kita perhatikan. Ini juga tercantum di dalam anggaran dasar dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 yang lalu. Ini yang kedua yang kita capai. Yang ketiga yang kita capai adalah sasaran revitalisasi itu bagaimana menghidupkan kembali gugus depan. Gugus depan sudah ujung tombak kita. Bagaimana bisa jalan gerakan pramuka yang kita telah benahi organisasinya, telah kita perbaiki kurikulumnya, kalau gugus depannya tidak berfungsi. Olahraga kerjasama dengan Menteri Pendidikan dan Budaya Nasional, saya dengar juga ada dana dari Departemen Agama memperkuat gugus depan kita. Mudah-mudahan kakak sekalian dengan tiga kegiatan ini pelan-pelan tujuan revitalisasi bisa kita capai. Hanya saja saya harus akui, kehidupan gerakan pramuka belum sepenuhnya kembali sebelum tahun 1998. Ternyata juga ada aspek negatif, gerakan pramuka tersingkirkan. Kita sudah berusaha selama 6 tahun, sudah ada kehidupan, sudah membiak, tetapi masih jauh dari ideal yang kita inginkan. Yang dipecahkan pada kita mendidik kaum muda kita dapat kita capai. Karena sesungguhnya masalah kaum muda ini merisaukan sekali. Baik masalah-masalah sosial terjadi di mana-mana lah. Kita capek baca nonton TV, tawuran, perkelahian, baca koran, penggunaan obat terlarang, kemudian terjadinya hubungan seksual di luar nikah, macam-macam. Belum lagi syariah, rasa hormat anak-anak pada orang tua, penghargaan, tidak ada. Ini merisaukan sekali. Tentu tidak bisa kita biarkan, oleh karena itu kita harus melaksanakan kegiatan pramuka. Karena memang melalui kegiatan pramuka kita bisa membentuk karakter anak muda. Dan itu memang salah satu tujuan dari pendidikan gerakan pramuka. Belum lagi kalau kita lihat masalah kebangsaan, sangat menjadikan. Tidak ada yang cinta kepada tanah air, tidak cuek saja. Kita tidak menyopang, menggebu-gebu. Misalnya adalah delegasi kita ikut Olimpiade, bahkan banyak dari kita nggak pernah perhatian, ada nggak ikut. Bukan seperti dulu, hanya badminton aja kita duduk di depan TV, memberikan doa, walaupun yang main tidak pernah dengar doa kita, tapi semangat kebangsaan itu tinggi. Sekarang tidak ada. Sama, kalau karakter tidak baik, semangat kebangsaan tidak baik, akan jadi apa bangsa ini? Nah, gerakan pramuka memang menjanjikan itu. Dan terakhir, kita ingin anak-anak kita bekali keterampilan, banyak pengangguran. Kenapa? Salah siapa di sekarang? Sekolahnya tinggi, tapi pengangguran di mana-mana. Kita tidak usah salahkan pemerintah, kemampuan untuk membuka lahan kerja, opportunity daripada job opportunity. Tetapi kita coba memikir, mungkin barangkali pencari kerja itu tidak punya keterampilan. Masalah karakter, masalah cinta tanah air, masalah kebangsaan, masalah keterampilan dijanjikan oleh gerakan pramuka. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kakak-kakak sekalian dapat ikut bersama kita makin memantapkan kegiatan kepramukaan di tanah air. Kita terus berjalan. Tahun depan malah kegiatan kita banyak sekali. Ini kegiatan ke Hatta terutama. Saya baru terima surat ke Hatta. Kecuali mengadakan International Scout Camp, kita juga diminta melakukan International Solidarity, Islamic Solidarity Camp bersama dengan dari EU. Saya baru terima suratnya kemarin. Bersama dengan ada gerakan ada pemain ada semacam kegiatan lain yang kita sama back to back dengan kegiatan itu saya lupa. Jadi tahun depan saja kita mempunyai 2 kali pertemuan internasional, 2 kali semacam camp atau jamboree internasional. Ini semuanya membutuhkan perhatian kita semua. Mudah-mudahan ada sekalian nanti ikut aktif, terutama dari pendengar-pendengar, belajarlah memimpin di situ. Go internasional, karena memang kita ingin adik-adik tidak hanya jadi tokoh nasional, tapi juga tokoh internasional. Saya mengucapkan terima kasih atas penandatangan ini. Jadi kita miskin-miskin punya studio TV loh.
Tapi TV-nya nggak bisa tangkap dengan TV biasa. Saya juga nggak ngerti, nanti saya minta diajari apa streaming gitu, melalui komputer. Ada plus ada minusnya. Saya minta mari kita masyarakatkan TV kita ini sehingga anak-anak kita bisa mengikuti. Saya minta nanti diisi dengan bagus, ada program pendidikan, program keterampilan, sehingga anak-anak bisa belajar. Mimpi kita menyediakan audiovisual dalam pendidikan itu tidak tercapai karena production house yang kita inginkan tidak jadi. Mudah-mudahan melalui TV ini anak-anak bisa belajar berbagai keterampilan dan sebagainya. Di samping news penting, tapi aspek pendidikan jangan dilupakan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya minta kakak-kakak membantu masyarakat ini. Kita punya di samping radio juga kita punya dan sebagainya. Atas nama Partai Nasional saya ucapkan selamat pada kakak-kakak yang datang dari daerah. Kakak-kakak memang diseleksi. Sebenarnya yang menerima penghargaan itu banyak. Saya tanda tangannya sampai capek. Tapi kita undang sebagian dari kakak-kakak sebagai apresiasi kami untuk dapat menerima langsung dari Partai Nasional Gerakan Pramuka. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan terima kasih.